Assalamualaikum guys. Halo. Perkenalkan, Nama aku Tarisa. nama aku Gezi. Jadi Kita tuh di sini bakalan berbincang tentang diabetes ya kan Tara ya. iya benar. Jadi sebelumnya Tara tahu nggak apa itu diabetes? Waduh, sebelumnya kita tanya dulu nggak sih Ji orang-orang sekitar di sini? Boleh, yuk ikutin kami. Let's go. Ji, Ya? kayaknya ada tuh Ji, ada adik di sana. Ayo kita tanya yuk Ji. Yuk, boleh yuk. Halo Dek, namanya siapa ya? Nama saya Andila Sapitri, Kak. Oh oke, jadi sekarang Dek, kakak mau tanya nih tentang DM. Kira-kira Dek tahu nggak tentang DM itu apa? Tahu, Kak, menurut saya, seseorang yang bisa menderita DM itu ketika mereka mengonsumsi gula secara berlebihan sehingga fungsi metabolisme mereka itu terganggu. Kan kita tahu tuh, Kak, di mana glukosa itu atau gula merupakan sumber energi untuk kita. Namun ketika dikonsumsi secara berlebihan akan berakibat fatal gitu, Kak. Oke, keren ya Ji adeknya. Keren banget. Makasih adek. Kak, sama-sama. Dadah, Kak. Kira-kira kita cari siapa lagi ya Tara ya? Nggak tahu juga Ji. Ayo Ji kita cari. Mana ya Ji? Dek, boleh minta waktunya sebentar nggak Dek? Oke Dek, sebelumnya boleh nggak perkenalkan masing-masing nama dari adik-adiknya? Mulai dari adik mungkin? Perkenalkan, nama saya Fauzi Muhammad Ari Pohan, biasa dipanggil Fauzi ya. Baik. Kalau untuk adiknya siapa ya Dek namanya? Panggil aja Rizi Kak. Oke, Rizi. Jadi kita di sini mau nanya tentang seputar penyakit diabetes nih. Jadi adik-adik semuanya tahu apa sih tentang penyakit ini gitu? Mungkin bisa dari Dek Fauzi dulu kali ya. Jadi kurang tahu sih Kak, cuman setahu saya ya Kak, biasa diabetes tuh kan untuk orang yang udah tua gitu Kak. Biasanya itu dia ada gangguan di sistem tubuhnya. Saya pernah lihat kan Kak, ya kayak di foto-foto gitu. Jadi orang diabetes tuh biasa badannya besar gitu Kak. Baru kalau berdarah Kak, dia tuh sulit kali sembuhnya gitu Kak. Jadi kayak bernanah-nanah gitu. Seperti itu yang saya tahu juga kurang lebih. Oh, baik. Mungkin kalau dari adiknya yang sendiri sih? Sedikit menyangga dari Fauzi kayak mungkin kalau setahu saya diabetes mellitus seperti namanya kayak diabetes pasti ada kadar gula yang tinggi gitu kan. Kalau umur kayak nggak menyerang semua umur kayak setahu saya. Oke, Wah, baik. terima kasih ya. Terima kasih adik-adik. Tar, kira-kira apa ya penjelasan tentang penyakit ini? Aduh, aku juga nggak tahu sih Ji. Menurutmu gimana? Menurutku gimana kalau kita simak dari teman kita Ji? Boleh? Yuk kita simak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DM. Apa sih DM itu? DM merupakan kepanjangan dari diabetes mellitus. Merupakan salah satu penyakit kronis mematikan yang ditandai oleh meningkatnya kadar gula darah kita. Apa sih gula darah itu? Gula darah merupakan sejumlah glukosa yang didapat dalam darah kita. Nah, glukosa sendiri kita dapatkan dari makanan sehari-hari yang kita makan seperti bubur, nasi, burger, ataupun lainnya. Nah, dari glukosa-glukosa tersebut akan dibantu nih oleh insulin, salah satu hormon yang diproduksi oleh pankreas dan nantinya akan diubah menjadi sumber utama energi sel tubuh kita. Nah, pada penderita diabetes mellitus sendiri, insulin tersebut mengalami kerusakan baik kinerja ataupun sekresinya. Untuk materi selanjutnya itu terkait dengan kadar gula darah. Nah, kadar gula darah ini sendiri ada dibagi dua. Yang pertama itu adalah kadar gula darah sewaktu. Nah, batas normal dari kadar gula darah sewaktu itu adalah 200 mg, di bawah 200 mg per desiliter. Sedangkan yang satu lagi itu terkait dengan kadar gula darah puasa, yang mana itu di bawah 126 mg per desiliter. Nah, setelah terkait batas normal dari kadar gula darah, kita lanjut ke faktor risiko. Orang-orang seperti apa saja yang bisa masuk ke dalam golongan yang berisiko dalam diabetes mellitus ini sendiri? Yang pertama itu sendiri adalah orang-orang yang anggota keluarganya atau familinya itu ada riwayat dari diabetes mellitus itu sendiri atau faktor keturunan. Nah, yang kedua itu karena faktor dari lifestyle dia atau karena dia kegemukan, obesitas, dan segala macam. Itu merupakan salah satu faktor risiko dari diabetes mellitus. Yang ketiga itu adalah karena dia kurangnya berolahraga atau kurang bergerak. Nah, aktivitas sehari-hari dia di mana dia kurang bergerak itu akan menyebabkan dia penumpukan lemak atau menjadi obesitas tadi. Nah, yang terakhir itu adalah karena faktor usia.
Apa aja sih gejala-gejala dari diabetes mellitus itu? Nah, gejalanya dimulai dari sering kencing, sering haus, luka yang sukar untuk sembuh, kesemutan, hingga penurunan berat badan secara drastis. Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap dan komplikasi ini terjadi ketika terdapat gula pada aliran darah dan mengendap dengan waktu yang lama, sehingga hal ini mempengaruhi sistem kardiovaskular, saraf, ginjal, dan juga pembuluh darah. Dan komplikasi diabetes apa saja? Komplikasinya bisa terjadi seperti serangan jantung, stroke, infeksi kaki yang berat, dan gagal ginjal stadium akhir, dan juga disfungsi seksual. Hai teman-teman semua, udah pada tahu belum gimana cara pencegahan diabetes? Caranya tuh gampang banget loh. Teman-teman harus cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin olahraga. D. Diet seimbang. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kelola stres yang baik. Dadah!